Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran Selender Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya ataupun video sebelumnya, yaitu tentang sintesis protein. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu kromosom, apa itu gen alel, dan juga DNA dan RNA. Jadi materi itu akan nanti membantu kalian untuk lebih memahami tentang sintesis protein ini ya. Kalian boleh cek link video tersebut di kolom deskripsinya di video ini. Oke, langsung saja kita mulai ya, sintesis protein. Sebelum kita masuk ke sintesis protein, kita akan pahami terlebih dahulu apa itu protein. Protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Sintesis protein merupakan proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Jadi gen ataupun DNA dia hanya memberikan perintah untuk membuat protein tertentu, sedangkan yang melaksanakan sintesis protein adalah RNA. Apa itu RNA? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, RNA sendiri merupakan materi genetik yang basa nitrogennya terdiri atas adenin dan guanin, sitosin dan urasil. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan ribosom dengan bahan baku berupa asam amino. Nah, kalian harus ketahui bahwa terdapat 20 jenis asam amino. Nah, jenis asam amino ini dalam sintesis protein ditentukan oleh DNA. Perbedaan jenis, jumlah, dan susunan asam amino itu menentukan jenis protein yang disintesis. Misalnya enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap ya, ataupun biasa disebut sebagai mekanisme sintesis protein. Nah, tahap pertama itu disebut sebagai transkripsi. Nah, dilihat dari namanya, transkripsi. Nah, berarti dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Biar apa? Nah, jadi begini, DNA itu kan terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein itu berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. Jadi, DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, kemudian membuat cetakannya dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Jadi dia sebagai si RNA ini sebagai jembatan gitu ya, jembatan untuk DNA lewat ke dari inti sel ke ribosom. Seperti itu ya kira-kira. Nah, transkripsi itu ada 3 tahapannya ya. Yang pertama, inisiasi transkripsi, elongasi untai RNA, dan terminasi transkripsi. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama itu disebut sebagai inisiasi ataupun permulaan transkripsi. Nah, coba kalian perhatikan di gambar. Nah, di sini sudah saya buat bagaimana bentuk dari DNA, bagaimana bentuk dari nukleus, dan bagaimana bentuk dari ribosom. Jadi, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa DNA itu terletak dalam nukleus. Nah, proses pembentukan protein itu kan terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Nah, tahapan yang pertama, di dalam nukleus RNA polimerase itu akan memisahkan untai DNA menjadi 2 dengan bergerak dari terminator ke promotor. Nah, itu ya. Jadi di sini ada peranan dari RNA polimerase. Jadi ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses inilah dinamakan dengan inisiasi ataupun permulaan transkripsi. Kemudian tahap yang kedua, kalian boleh sambil perhatikan gambar ya. Kedua disebut sebagai elongasi atau pemanjangan untai RNA. Tadi kan RNA polimerase itu bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda DNA itu terbuka secara berurutan.
Kemudian RNA polimerase itu akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA ataupun messenger RNA. Nah, jenis prosesnya ini disebut sebagai elongasi ataupun pemanjangan. Kemudian setelah tahap elongasi, masuk ke tahap ketiga yaitu terminasi ataupun pengakhiran transkripsi. Proses transkripsi itu kan akan berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi suatu DNA terminator. Nah, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi pun selesai. Sekali lagi saya katakan bahwa terminasi itu merupakan proses akhir dari transkripsi setelah selesai DNA dicetak oleh RNA polimerase dan mRNA telah membawa DNA ke terminator. Jadi kalian perlu pahami juga bahwa transkripsi terjadi kira-kira antara segmen ataupun ekson transkripsi ini 60 nukleotida per detik dan menghasilkan pra-mRNA. Pra-mRNA akan disambung dan dimodifikasi menjadi mRNA. Kemudian mRNA yang terbentuk keluar dari inti sel melalui pori-pori membran inti dan menempel pada ribosom. Oke, tadi kita sudah bahas tentang transkripsi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua ataupun mekanisme kedua, yaitu translasi. Translasi ini merupakan sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada suatu molekul mRNA. Nah, jadi translasi ini dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Ribosom merupakan organel kecil yang biasanya berderet membentuk poliribosom. Jadi nanti setelah ditranskripsi, kemudian nanti akan ditranslasi. Jadi tidak hanya sampai di transkripsi saja. Yang penting kalian perhatikan di proses translasi ini adalah bahwa setiap 3 urutan basa nitrogen atau triplet pada messenger RNA atau mRNA merupakan kode yang akan menentukan jenis asam amino. Jadi setiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai dengan enzim sintetasenya. Nah, di dalam sel terdapat 20 jenis enzim tersebut karena satu enzim untuk satu jenis asam amino. Nah, translasi membutuhkan energi dari GTP atau guanosin 5-trifosfat. Nah, translasi ini meliputi 3 tahapan ya, seperti yang kalian lihat di sini. Yang pertama itu disebut sebagai inisiasi translasi, yang kedua elongasi translasi, dan ketiga adalah terminasi. Nah, kita akan bahas masing-masingnya. Yang pertama, inisiasi. Jadi pada tahapan inisiasi ini ataupun tahapan pertama translasi adalah kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut sebagai kodon start. Nah, kodon start ini adalah AUG. Nah, seperti yang pada gambar ya. Kemudian AUG ini nanti akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu elongasi. Ya, asam amino yang ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Nah, jadi tahap setelah inisiasi ada elongasi ya. Nah, pada tahap ini kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA ataupun membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Oke. Nah, kemudian setelah dari tahap elongasi masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu terminasi. Proses translasi ini berakhir ketika salah satu codon stop bertemu dengan ribosom. Ya, jadi codon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nah, pada gambar ini yang menjadi codon stop ada AUU.
Oke, itu dia tahapan dari translasi. Nah, secara singkat, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan translasi. Nah, setelah mempelajari sintesis protein, kita akan tahu bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menjadi protein. Nah, perhatikan di sini adalah ada kamus kode genetik untuk menentukan jenis asam amino sesuai dengan kode pada translasi tadi ya. Nah, cara membaca kodenya itu selalu dimulai dari basa nitrogen ke-1 atau ujung 5. Ya, kemudian basa nitrogen kedua, basa nitrogen ketiga dan seterusnya, dan diakhiri basa nitrogen ujung 3. Ya, perhatikan di gambar 5 itu ada yang di tengah-tengah, di pusat, kemudian 3 itu di setiap sudutnya ya. Oke. Contohnya itu CAG atau glutamin ya, kemudian AAG itu lisin, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh dari asam amino. Sekali lagi, asam amino ada 20, kalau kalian hitung di gambar itu pas 20. Sekarang kita akan masuk ke salah satu contoh soal ya. Jika sepasang DNA memiliki untai pengkode diawali dari 5 ya, ATG, TGC, TAT, ACC, TAA, diakhiri dengan 3, tentukan triplet basa nitrogen pada untai DNA cetakan, triplet basa nitrogen pada rantai mRNA, jumlah asam amino yang terbentuk, jumlah asam amino penyusun polipeptida, dan triplet basa nitrogen antikodon. Nah dari ini kan yang di atas itu adalah DNA, untai DNA. Nah, kita akan cari triplet basa nitrogen dari untai DNA itu berarti adalah cetakannya ataupun template-nya. Nah, kalau dia cetakan ataupun template itu diawali dari 3. Nah, ingat di basa nitrogen di DNA, basa nitrogen DNA itu adalah A diganti menjadi T, kemudian G diganti dengan C ya, itu pasangannya purin dan pirimidin. Jadi DNA cetakannya itu adalah TAC, ACG, ATA, TGG, ATT. Nah, di akhir dari 5. Oke, itu dia triplet basa nitrogennya. Nah, kemudian kalau dia triplet basa nitrogen dari mRNA atau kodon, berarti kita terjemahin dari si DNA cetakan. Oke. Nah, itu adalah AUG, UGC, UAU, ACC, dan UAA. Dia dari 3. Nah, oke. Nah, jumlah asam amino yang terbentuk ada 4 macam. Ya, hitung ada 4 ya. AUG, UGC, UAU, dan ACC, dan UAA. Nah, jumlah asam amino penyusun polipeptida yang terbentuk ada itu ya, metionin, sitosin, tirosin. Kemudian ada THR ya, treonin ya, kemudian ada UAA, itu adalah codon stop. Jadi untuk menentukan jumlah asam amino, codon stop itu tidak dihitung ya. Sekali lagi ada 3 tadi codon stop, yaitu UGA, kemudian UAA, kemudian UAG, itu dia codon stop. Nah, kemudian triplet basa nitrogen tRNA atau antikodonnya itu hanya membawa 4 asam amino, yaitu UAC, ACG, kemudian AUA, UGG, dan UAA. Nah, itu dia contoh soal ya, bagaimana kita cara membaca kode tadi. Oke, demikian penjelasan saya tentang sintesis protein. Semoga bisa dipahamin ya. Terima kasih sudah belajar bersama saya di channel ini. Jangan lupa terus dukung channel ini ya dengan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa share. Kalian boleh cek video-video saya yang sudah ada di sebelumnya berkaitan tentang pembelajaran biologi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.